Kepada ustadz-ustadz seperti Abdul Somad, tolong hentikan membuat fatwa-fatwa yang justru memancing orang untuk ingin membinasakan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan Sapas. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sapas pengen ngajak kalian ngobrol nih, pembahasan tentang bom bunuh diri. Sebenarnya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian nggak usah terlalu panjang lebar menggunakan fatwa ulama itu ulama ini. Kalian cukup pahami dengan hati nurani, kemudian renungkan sebuah ayat yang akan Sapas bacakan kepada kalian semuanya. Jadi fatwa apapun atau pembahasan apapun tentang bom bunuh diri itu ada asas, ada istilahnya. Kalau seumpamanya semua alat elektronik itu listriknya. Nah, kalau tidak ada listriknya itu kan mati. Tidak ada manfaatnya itu ya, tidak ada manfaatnya. Semua yang ada, baik HP, mobil listrik ya, apalagi tuh setrika, segala macam lah, televisi ya, itu nggak ada manfaatnya kalau nggak ada listrik. Nah, Sapas pada kesempatan kali ini ngajak kalian ngobrol dengan santai plus dengan pemikiran yang simpel sekali di dalam memahami sesuatu yang rumit. Mungkin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pembahasan pertentangan antara Ustadz A dan Ustadz B, beda paham ini, beda paham itu. Nah, terkait bom bunuh diri, Sapas pengen mengajak kalian berpikir lebih simpel, merenungkan sebuah ayat di dalam Al-Quran. Oke, ayatnya berbunyi seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu anfusakum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, wala taqtulu anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah kepada kalian saja sangat penyayang. Nah, pembahasan simpelnya kayak gini. Allah itu tuh sangat sayang banget kepada manusia. Saking sayangnya Allah dengan manusia, Allah mengeluarkan ayat agar manusia tidak membunuh diri mereka. Nah, lalu orang-orang pada nanya nih, apa hubungannya dengan bom bunuh diri? Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat penegas bahwa kita tidak boleh membiarkan diri kita mati. Kita tidak boleh membunuh diri kita sendiri. Membiarkan saja tidak boleh, apalagi membunuh. Terus orang-orang pada bilang, Sapas, dari mana lu tahu kalau Allah itu nggak boleh kita membunuh diri, atau kita tidak boleh membiarkan diri kita mati? Bayangkan, banyak sekali riwayat tentang jika kita di dalam keadaan yang darurat, di suatu tempat yang tidak ada sama sekali makanan, kemudian kita melihat sesuatu yang haram, saking Allah sayangnya kepada kita agar kita selalu hidup, tetap hidup, maka Allah biarkan kita memakan sesuatu yang haram itu. Memakannya diperbolehkan, itu haram loh, tapi Allah Subhanahu wa taala perbolehkan. Karena kenapa? Innallaha kana bikum rahimah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kepada kalian semuanya, orang-orang, wahai manusia, kepada kalian semuanya Allah itu sangat penyayang. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala bela-belain membuat kalian memakan sesuatu yang haram agar kalian tetap hidup di dalam keadaan yang darurat, lalu ada-ada aja orang yang mengatakan bunuh diri. Ini siasat perang. Oh, tidak bisa siasat perang, men. Tidak bisa siasat perang. Banyak orang yang menyangkal dengan katanya gini. Ada sebuah kisah dulu. Ada seorang pemuda, Ashabul Ukhdud ya. Ada seorang pemuda yang pada saat itu
menjadi penanggal atau menjadi role model seorang pejuang. Anak muda ini nih berada di sebuah keadaan yang genting, dia akan dibunuh oleh petinggi-petinggi di daerah itu. Kemudian berkali-kali mau dipanah, mau dibunuh, nggak mati-mati pemuda ini. Lalu pemuda ini mengatakan, "Hei, kamu tidak akan bisa membunuhku kecuali jika kamu membunuhku dengan nama Tuhanku." Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Lalu orang yang akan mengeksekusi pemuda ini menggunakan nama kalau di bahasa Arab kan Bismi ilahi hadar rajul, dengan menyebut nama Tuhan pemuda ini, maka saya akan matikan orang ini. Lalu tiba-tiba ketika pemuda ini dieksekusi dengan metode yang dikatakan oleh pemuda ini tadi, langsung akhirnya pemuda ini meninggal. Dan orang-orang di sekitar pada beriman. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah yang menjadi istinbat orang-orang yang mengatakan kita boleh membunuh diri sendiri, bom bunuh diri dengan alasan agar menyelamatkan kaum muslimin, terus lagi jihad fisabilillah. Padahal tidak seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang dimanapun perang apapun itu ya, kalian bisa cek di riwayat-riwayat yang ada bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk masuk ke dalam barisan musuh, lalu berjuang di sana habis-habisan dalam keadaan apapun, segenting apapun, tetap berjuang. Meskipun terbunuh di dalam perjuangan itu, itulah yang disebut dengan syahid. Bukan tiba-tiba udah mempersiapkan strategi untuk membunuh diri sendiri dengan mengatakan, oh ini jihad. Tidak seperti itu. Karena bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ya, karena syariat Islam itu, ayatnya itu menjelaskan syariat yang lain. Sehingga kalau ada pertentangan dengan ayat Al-Quran, berarti syariat itu menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat simpel sekali untuk memahami membunuh diri itu tuh sesuai syariat Islam atau tidak. Sangat simpel sekali. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jangan membunuh diri kalian sendiri, jangan kalian membunuh diri kalian. Jangan kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah kepada kalian itu Maha Penyayang. Nah, sampai-sampai Allah bela-belain biar kalian bisa tetap hidup dalam keadaan darurat pun Allah persilakan kalian makan sesuatu yang haram. Itu artinya memang menjaga diri adalah kewajiban utama, hak prioritas untuk mempertahankan diri itu lebih utama daripada strategi perang yang dimaksud oleh ustadz-ustadz yang kemarin itu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyikapi perkataan Buya Yahya dan Ustadz Abdul Somad, mungkin pemahaman agama mereka seperti itu dan kebiasaan pemilihan dalil mereka seperti itu menunjukkan kelemahan mereka di dalam menentukan sebuah hukum ya. Itulah tadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka membahas sesuatu yang lain, ada benarnya juga. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kita harus ya. Saya selalu mengajak kepada subscriber untuk menghilangkan kebencian kepada siapapun ya, kecuali kepada ajaran yang salah. Contohnya seperti ini. Ada minta kepada pohon. Nah, kita harus benci kepada amalan yang meminta kepada pohon itu, bukan benci kepada orang yang mengamalkan itu ya. Karena bisa jadi sebelum mati mereka bertobat, sehingga tobat mereka Allah Subhanahu wa taala berikan kesan yang baik di penutup akhir mereka gitu. Khawatirnya seperti itu. Karena para ulama juga mengatakan man 'asha 'ala syai'in famat 'alaihi wa man mata 'alaihi fabu'itsa 'alaihi. Jadi kebiasaan orang itu kebiasaan akhir dan penutupnya nanti ya, yang akan menjadi penentu bagi mereka itu seperti apa kehidupan mereka. Makanya saya mengajak kepada subscriber Safas sekali lagi mengomentari videonya Ustadz Abdul Somad dan Buya Yahya. Safas tetap menghormati mereka berdua
Tapi untuk pemahaman kita bisa adakan filterisasi sebagai umat Islam. Kita tidak percaya begitu saja, tapi kita harus memilih karena pilihan-pilihan yang banyak. Nah, kembali lagi kepada saling menghormati, kita tidak boleh mencela dan mencaci mereka berdua karena mereka adalah ustadz yang Allah Subhanahu wa taala berikan amanah untuk mereka menyebarkan kebaikan di tengah umat. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat simpel sekali ya. Ketika ada pertanyaan bom bunuh diri segala macam, selain ustadz salafus soleh, tidak ada ustadz salafus soleh ya yang membenarkan, tidak ada yang membenarkan. Jadi ulama salafus soleh sepakat bahwa bom bunuh diri itu bukan ajaran Islam ya. Oleh karena itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ada bom bunuh diri, ada istilah itu, ada istilah ini. Mungkin inilah yang disebut tadi dengan politik ya, atau disebut juga dengan kata tadi siasat atau strategi perang versi orang Khawarij yang tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan video ini juga saya tertawa dan tersenyum membuktikan bahwa perkataan Pak Islah Bahrawi yang mengatakan bahwa orang Salafi itu tuh pintunya teroris, orang Salafi itu ustadz-ustadznya itu tuh lemah lembut, tapi nanti itu bisa mengarahkan kepada ekstremis, radikal dan lain-lain gitu ya. Ternyata bertolak belakang dengan fakta dan realita yang ada. Kemudian beliau juga mengutip mengomentari ustadz-ustadz NU yang menyebarkan tentang paham radikalisme. Fix bukan ustadz-ustadz salaf yang menyebarkan paham radikalisme, tapi ustadz-ustadz salaf lah yang memerangi paham radikalisme dan memerangi teroris yang ada di Indonesia. Oke teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian video kita kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Kita tetap menghormati dan mencintai sesama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasi. Terima kasih. Dumtum bi khair.